Manusia yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa karena faktor Quran. Malaikat yang biasa saja menjadi malaikat yang luar biasa karena faktor Quran. Hari, bulan, dan tahun yang biasa saja bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena faktor Quran. Makanya ketika ada seseorang yang bersinggungan dengan urusan Quran, namun dia tidak naik derajatnya menjadi derajat yang mulia, maka ada sesuatu pada bacaannya. Jadi seorang ahlul Quran ini dengan bacaannya tidak menjadikan dia mulia karena faktor bacaannya itu, maka ada sesuatu yang bermasalah pada bacaannya. Seorang ahlul Quran dengan hafalannya tidak menjadikan dia mulia itu, maka ada sesuatu pada hafalannya. Seorang ahlul Quran dengan pemahamannya tidak menjadikan dia itu mulia, maka ada sesuatu yang bermasalah pada pemahamannya. Karena semua hal yang bersinggungan dengan Al-Quran, kapanpun, dimanapun, makhluk-makhluk yang langsung bersinggungan dengan Al-Quran, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan naikkan derajatnya menjadi derajat yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada'tu bismillahi fil liqa'i awwala. Tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila. Thanaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala. Wa itratihi thumma as-sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi mubbala. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Sahilana umurana ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga di pagi hari ini mendapatkan doa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Rabb, berkahilah umatku untuk setiap aktivitas paginya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah mulai aktivitas kita dengan ta'allum. Ya kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga Allah curahkan keberkahannya. Amin ya mujibas sa'idin. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam ayat, kalau kita nanti lihat di dalam surat Fatir, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Dengan jelas di ayat ini dalam surat Fatir, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan suatu nasihat kepada kita ikhwah. Apa kata Allah?
thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kami, kata Allah itu, telah mewariskan Al-Quran itu kepada alladzina istafaina min ibadina. Allah khususkan kalimat ini dengan kalimat alladzina istafaina min ibadina, yaitu kepada orang-orang pilihan dari hamba-hambanya. Artinya orang-orang yang bergelut di bidang Al-Quran, baik orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang memahaminya, orang yang mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Semua yang tersinggung dengan masalah Al-Quran maka masuk di dalam alladzina istafaina min ibadina. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Sahihul Bukhari dan dimasukkan dalam kitab Fadailul Quran, di dalam kitab Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang beliau dapatkan dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad mendapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapatkan hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ketika berkumpul orang-orang mulia, ketika berkumpul orang-orang baik, ketika berkumpul orang-orang istimewa, maka orang yang paling luar biasa, orang yang paling teristimewa adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkannya. Kalau kita ngumpul nih, berkumpul para santri-santri, orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa. Tapi ketika sudah ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, maka menjadi orang yang paling mulia, orang yang teristimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Al-Quran itu bukan hanya kalamullah. Al-Quran itu bukan hanya mukjizat yang dahsyat. Al-Quran itu bukan hanya mukjizat yang luar biasa. Namun salah satu di antara keistimewaan Al-Quran adalah sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa karena faktor Quran. Sesuatu yang istimewa akan menjadi sesuatu yang teristimewa di hadapan Allah karena faktor Quran. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada suatu malam, malam itu dalam bahasa Arabnya malam apa? Lail. Kalau tersebut lail di dalam Al-Quran itu, maka menunjukkan kepada malam-malam yang biasa. Malamnya aja biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam suatu malam. Ketika Allah menyebut malam dengan istilah lail. Contohnya kalau kita masuk di dalam suratul Naba, di dalam surat An-Naba itu, Allah mengatakan tentang malam apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Kalau tersebut lail di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada malam-malam yang biasa saja. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan malam yang luar biasa, malam yang teristimewa, maka Allah berikan tak di akhir lail. Lail dikasih dengan huruf tak di akhirnya, maka menjadi lailah. Ketika Allah ingin menyebut malam yang luar biasa, malam yang istimewa, maka Allah sebut dengan istilah lailah. Coba ketika Allah menyebut Al-Quran, coba Allah menyebut dengan lail atau menyebut dengan lailah? Lailah. Contoh kalau kita lihat di dalam suratul Qadar gitu, surat Al-Qadar. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Loh, ada malam yang mulia kok. Sampai kemudian Nabi mengatakan fihi khairun
min alfi syahrin. Kalau dalam suatu bulan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, kata Nabi. Tapi ketika Allah menyebut malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah tidak memakai istilah lail. Tapi Allah pakai istilah apa, Pak? Lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baik, contoh pertama apa ya? Jadi ada contoh malam gitu ya, malam. Jadi kalau tersebut malam di dalam Al-Qur'an dengan istilah apa? Lail. Maka ini menunjukkan pada malam yang biasa saja. Tapi kalau Allah ingin menunjukkan malam yang luar biasa, malam yang teristimewa gitu ya, maka Allah tidak memakai istilah malam dengan istilah lail. Maka Allah berikan tak di akhirnya, maka menjadi apa? Lailah. Jadi kalau tersebut lail saja itu, maka itu malam yang biasa saja gitu. Kalau Allah ingin menunjukkan ada malam yang luar biasa, yang kemudian Allah cantumkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ketika Allah ingin menyebut malam Lailatul Qadar itu, Allah tidak memakai istilah lail, tapi dengan istilah lailah. Makanya semuanya tersinggung dengan Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, maka Allah sebut malamnya memakai istilah lailah untuk menunjukkan apa, Pak? Kemuliaan pada malam tersebut. Jadi dengan grammar seperti ini saja menunjukkan apa? Kemuliaan yang luar biasa. Ketika Allah ingin menurunkan Al-Quran pada suatu malam, maka Allah berikan istilah lailah yang untuk menunjukkan kemuliaan pada malam tersebut. Padahal kalau kita lihat malam gitu ya, kalau kita lihat malam, semua malam itu biasa saja gitu. Tapi ada bagian malam yang luar biasa, yang sampai Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa turun ke langit dunia. Kapan itu, Pak? Di sepertiga malam terakhir. Sampai hadis ini diriwayatkan oleh 31 sahabat. Maka hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis ini masuk di dalam kategori hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir. Di sepertiga malam terakhir itu Allah senantiasa turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir Allah senantiasa turun ke langit dunia menyapa para hamba-hambanya. Apa sambaan hambanya? Apa sambaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya? Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa akan Allah ijabah. Man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa yang minta Allah akan kasih. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan barang siapa yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan hambanya, itu pasti Allah Ta'ala akan ampunkan. Ini malam yang luar biasa ini. Namanya malam sepertiga malam terakhir. Namun sepertiga malam terakhir itu kalah mulianya dengan malam Lailatul Qadar. Karena faktor apa, Bapak Ibu sekalian? Karena di malam tersebut Allah turunkan sesuatu yang paling istimewa, yaitu adalah Al-Quran. Malam yang biasa saja itu bisa menjadi mulia karena faktor Quran. Ada sepertiga malam terakhir yang mulia saja kalah pamornya dengan malam Lailatul Qadar karena faktor bersinggungan dengan urusan Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Ahad itu semuanya biasa saja. Semuanya biasa saja. Tapi ada satu hari yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran, maka hari tersebut menjadi hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, Senin sampai Ahad itu ya biasa saja kok sebenarnya, Pak, gitu ya.
Namun ketika ada suatu hari pertama kali Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'an gitu ya. Sampai kemudian Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat, menurunkan surat namanya surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ini saking mulianya hari yang bersinggungan dengan urusan Quran gitu. Jadi hari yang biasa saja itu bisa mulia, biasa luar biasa karena bersinggungan dengan urusan Quran, yaitu hari Jumat. Yang ketiga, maka hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Jadi penghulunya, pimpinannya para hari-hari itu yaitu hari Jumat. Karena faktor apa? Allah turunkan pertama kali di dalamnya adalah Al-Quran. Semua yang bersinggungan dengan Quran pasti naik derajatnya menjadi mulia. Maka hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, bulan. Jumlah bulan di dalam satu tahun ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 12. Yang pertama? Al-Muharram. Kalau di dalam hadis tidak tersebut Muharram, tersebutnya Al-Muharram, gitu ya. Dari Al-Muharram, Rajab, terus sampai nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dari 12 hari itu. Yang kemudian Allah mengatakan dalam surat At-Taubah itu, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi jumlah bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Makanya Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi jumlah bilangan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan ditegaskan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi SAW. Kira-kira khutbahnya Nabi ketika haji wada itu di tahun berapa Pak? Tahun berapakah? Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Dan haji pertama dan haji terakhirnya Nabi SAW itu di tahun 10 Hijriah. Dan di tahun 10 Hijriah ini Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya menunaikan ibadah haji. Dan ketika sedang wukuf di Arafah, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat Nabi SAW, yang dimulai dengan kalimat Ya ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami bihadzal 'ami abada. Wahai sekalian manusia, isma'u qawli, dengarkanlah khutbahku, dengarkanlah perkataanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqifi abada. Karena setelah ini saya nggak tahu, kata Nabi, apakah nanti di tahun berikutnya akan berdiri di tempat ini lagi, akan berkhutbah di antara para sahabat lagi atau tidak. Ternyata Nabi SAW di tahun berikutnya tidak bertemu dengan para sahabatnya. Artinya ini menjadi khutbah terakhirnya Nabi SAW. Dan di antara rentetan khutbah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan as-sanah 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut sebagai 4 bulan haram. Bulan haram itu bulannya apa sih Pak? Bulan yang mulia. Sampai kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, beliau mengatakan summiyat huruman li ziyadati hurmatiha wa tahrimil qitali fiha. Disebut bulan haram itu karena faktor apa? Yang pertama, li ziyadati hurmatiha. Karena faktor Allah Ta'ala tambahkan kemuliaan di dalamnya. Jadi disebut bulan haram itu karena faktor summiyat huruman li ziyadati hurmatiha.
Jadi di dalam bulan tersebut itu Allah tambahkan kemuliaan gitu. Sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Amalan yang biasa menjadi amalan yang luar biasa. Pahala yang biasa menjadi pahala yang luar biasa. Ketika hal tersebut dilakukan pada bulan-bulan haram. Yang kedua, wa tahrimil qitali fiha. Jadi disebut bulan haram itu karena faktor diharamkan di dalamnya berperang. Gak boleh perang di bulan-bulan haram. Nah, di antara 4 bulan haram itu, apa saja 4 bulan haram? Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Al-Muharram. Yang keempat, Rajab. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sanah 12 syahra minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun. 3 yang berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabun syahrun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Namun ada satu bulan yang dia terpisah dari bulan yang lain, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya sebagai bulan haram. Apa bulan haram tadi? Li ziyadati hurmatiha wa tahrimil qitali fiha. Di dalam bulan haram itu ditambahkan kemuliaan di dalamnya dan dilarang berperang di dalamnya. Namun 4 bulan haram itu, 4 bulan yang mulia itu tidak kita dapatkan ada bulan Ramadan. Nggak ada bulan Ramadan loh. Mana Ramadan? Nggak ada Ramadan. Artinya memberikan isyarat kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang biasa saja. Ramadan itu bulan yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada bulan Ramadan. Karena tidak tersebut di dalam rentetan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Namun ketika kita hadir pada hari ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan Ramadan itu bisa mengalahkan amalan-amalan keistimewaan pada bulan-bulan haram. Karena faktor apa Bapak Ibu sekalian? Faktor Quran. Bulan yang biasa saja itu tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, kan gitu ya. Dan hari ini menjadi bulan yang luar biasa. Karena faktor apa Bapak Ibu sekalian? Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka Allah turunkan ayatnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ketika bulan Ramadan yang biasa saja Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu Allah turunkan secara serentak 30 juz itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang biasa menjadi bulan yang luar biasa karena faktor apa Bapak Ibu sekalian? Faktor Quran. Yang biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa karena faktor Quran. Karena faktor Quran itulah kemudian menjadi yang luar biasa. Ramadan. Sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Gitu ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, makanya itu Ramadan yang kelima, ini yang keempat. Maka bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lain disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Biasa-biasa saja kok gitu ya. Nggak ada sesuatu yang istimewa kok bisa menjadi Sayyidus Syuhur. Itu menjadi penghulunya bulan-bulan di antara bulan-bulan yang lain gitu. Karena faktor apa Bapak Ibu sekalian? Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Yang keempat, ada kota itu. Kita sebut kota Mekkah gitu ya. Kota Mekkah. Kota yang jahiliyah gitu ya. Kota yang jahiliyah, ekonominya resesi, kriminal tinggi gitu ya. Namun menjadi luar biasa, bahkan kita sebut sebagai Makkah al-Mukarramah.
Makkah yang penuh dengan kemuliaan. Karena faktor apa? Allah turunkan di dalam kota tersebut Al-Quran. Kota yang penuh dengan kriminal, ekonomi resesi gitu ya. Namun menjadi kota yang istimewa yang kemudian disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang penuh dengan kemuliaan karena faktor di dalamnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, ada kota yang disebut sebagai kota Madinah. Kota Madinah namanya dulu sebagai namanya apa Pak? Yathrib. Madinah itu nama aslinya adalah Yathrib. Sama seperti halnya kota Mekah itu. Kriminalitas tinggi, ekonomi resesi gitu ya. Tapi apa? Menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Menjadi kota yang penuh dengan cahaya. Sampai Nabi SAW mendoakan kota Madinah itu, Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyad. Saking mulianya itu sampai Nabi SAW mendoakan khusus untuk kota Madinah, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah berikan kecintaan kepada kami kota Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyad, sebagaimana engkau tanamkan kecintaan kepada kami kota Mekah itu. Artinya kota Madinah kota yang resesi gitu ya. Kota yang jahiliyah sampai antara Aus dan Khazraj gitu. 600 tahun bertikai itu, tidak kelar-kelar itu. Menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya karena faktor di dalamnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Luar biasa Quran itu. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, ada malaikat. Jumlah malaikat berapa Bapak Ibu sekalian? Banyak. Tapi sayapnya malaikat ada berapa? Ya, malaikat banyak ini. Bahkan kita nanti akan bertemu dengan satu malaikat kenalan, malaikat maut kan gitu ya. Coba, jumlah sayap malaikat ada berapa? Allah tegaskan dalam surat Fatir itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Jumlah sayapnya berapa? 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Ya Allah tambah, bisa Allah tambah itu. Seperti malaikat Jibril alaihi salam. Jumlah sayapnya kan bukan hanya 2, 3 atau 4. Jumlahnya berapa Bapak Ibu sekalian? 600 sayap. Sebagaimana cerita Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Aku mendapatkan satu ayat dan malaikat Jibril alaihi salam menampakkan dalam penampakan dirinya sendiri. Itu dengan 600 sayapnya itu. Yang satu sayapnya dibentangkan itu bisa menutupi ufuk timur sampai barat. Luar biasa. Nah, di antara malaikat-malaikat itu tidak ada sesuatu yang istimewa. Malaikat istimewa, iya. Karena Allah berikan kepadanya hanya potensi takwa saja. Tidak Allah berikan kepada malaikat itu potensi nafsu. Nggak ada Pak namanya malaikat itu korupsi ayat. Pernah Bang belum Pak? Nggak ada ya. Di cerita apapun, di riwayat apapun nggak ada namanya malaikat korupsi ayat. Kalau pejabat korupsi duit iya banyak gitu ya. Tidak sedikit itu. Tapi tidak ada ceritanya malaikat itu korupsi ayat, malaikat Jibril alaihi salam. Karena faktor apa? Allah berikan kepada malaikat itu hanya satu potensi saja, yaitu potensi takwa. Tidak Allah Ta'ala berikan potensi nafsu kepadanya. Namun di antara para malaikat-malaikat Allah ada malaikat yang disebut sebagai Sayyidul Malaikah. Siapa Pak? Malaikat Jibril alaihi salam. Karena faktor bersinggungan dengan urusan Quran. Termasuk yang ketujuh Nabi SAW. Ini Muhammad SAW itu sebelumnya hanya bergelar khairul anam. Namun ketika Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW,
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik derajatnya, naik pangkatnya menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi pimpinannya para nabi dan para rasul. Karena faktor apa Bapak Ibu sekalian? Karena faktor Quran. Artinya yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Quran itu bisa merubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi istimewa, menjadi sesuatu yang luar biasa. Kota yang penuh dengan resesi, penuh dengan kejahatan saja bisa menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah karena faktor Quran. Manusia yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa karena faktor Quran. Malaikat yang biasa saja menjadi malaikat yang luar biasa karena faktor Quran. Hari, bulan, dan tahun yang biasa saja bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena faktor Quran. Makanya ketika ada seseorang yang bersinggungan dengan urusan Quran, namun dia tidak naik derajatnya menjadi derajat yang mulia, maka ada sesuatu pada bacaannya. Jadi seorang ahlul Quran ini dengan bacaannya tidak menjadikan dia mulia karena faktor bacaannya itu, maka ada sesuatu yang bermasalah pada bacaannya. Seorang ahlul Quran dengan hafalannya tidak menjadikan dia mulia itu, maka ada sesuatu pada hafalannya. Seorang ahlul Quran dengan pemahamannya tidak menjadikan dia itu mulia, maka ada sesuatu yang bermasalah pada pemahamannya. Karena semua hal yang bersinggungan dengan Al-Quran, kapanpun, dimanapun, makhluk-makhluk yang langsung bersinggungan dengan Al-Quran, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan naikkan derajatnya menjadi derajat yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Termasuk kita ikhwatul iman rahimakumullah itu. Yang kita menjadi orang yang biasa akan menjadi sesuatu orang yang luar biasa karena faktor Quran. Makanya itu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Namanya siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Ini sebagai mukaddimah ini. Sebelum kita nanti di pekan berikutnya akan membahas terkait dengan mu'allafat atau karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Kita mengenal ada namanya Al-Imam Ibnul Jazari. Ini terkhusus untuk para santri-santri juga. Jadi kalau kita belajar Al-Quran yang kemudian sanad kita tersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin tidak melewati nama Al-Imam Ibnul Jazari. Pasti melewati. Jadi kalau santri-santri belajar Al-Quran kemudian mengambil ijazah sanad gitu, tidak mungkin tidak tercantum nama beliau, itu tidak mungkin gitu. Karena nama kita itu, atau contohnya saya Nur Rahman gitu ya, saya mendapatkan sanad itu kepada guru-guru saya yang nanti tersambung kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syatibi, yang beliau meninggal di tahun 590 Hijriah. Al-Imam Asy-Syatibi ini punya kitab namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qira'atis Sab', atau kita sebut sebagai Matan Asy-Syatibiyah, berisi 1173 bait. Jadi kalau kita belajar Al-Quran gitu. Jadi bacaan Nabi ini kan banyak kan Pak ya. Bacaan Nabi itu banyak, bukan hanya dengan satu bacaan saja. Bacaan yang sampai kepada kita itu ada berapa bacaan Bapak Ibu sekalian? Ada? Hanya 7. Ada berapa? Ada 10. Jadi bacaan yang sampai kepada kita itu ada 10 bacaan. Maka disebut sebagai Al-Qira'atul Ashr. Ada qiraah ashr sughra, ada qiraah ashrah kubra, kan gitu ya. Artinya ada 10 bacaan kok. Kita sebut sebagai 10 qiraat. Setiap qiraat itu mempunyai 2 riwayat. Setiap qiraat mempunyai 2 riwayat. Berarti bacaan yang sampai kepada kita itu ada berapa riwayat? 20 riwayat. Setiap riwayat itu mempunyai jalur periwayatan yang disebut sebagai thorik. Yang sampai kepada kita ada 982 thorik.
Sementara kita Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun belajar ini, kita itu baru belajar satu di antara 10 qiraat, yaitu qiraah Asim. Dari 10 qiraat itu, dari qiraah Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaful Ashir gitu, 10 qiraat itu, kita itu baru belajar satu qiraat namanya qiraah Asim, qiraah Imam Asim. Dari 20 riwayat itu kita baru belajar satu riwayat namanya riwayat Hafs. Riwayat apa? Riwayat Hafs. Riwayat apa? Hafs. Dari 982 torik kita baru belajar satu torik namanya torik Asy-Syatibiyah. Ini jangan sampai bertahun-tahun belajar Quran nggak tahu bacaan kita bacaan apa gitu ya. Bacaan kita bacaan Nabi, iya bacaannya sampai kepada Nabi, benar gitu. Namun versi imam siapa gitu ya. Jadi bertahun-tahun kita itu baru belajar satu qiraat di antara 10 qiraat, yaitu qiraah Asim. Baru belajar satu riwayat dari 20 riwayat namanya riwayat Hafs. Baru belajar satu torik dari 982 torik namanya torik Asy-Syatibiyah. Berarti PR kita itu Pak masih 19 qiraat. Berapa? 9 qiraat, 19 riwayat, masih 981 torik. Bertahun-tahun loh gitu ya. Itu ya, PR kita masih banyak. PR kita masih banyak. Itu ya. Jadi kalau santri-santri mendapatkan ijazah sanad gitu, pasti sanadnya nanti tersambung kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Pasti tersambung. Namun masalahnya ini para santri mengaku sebagai torik Syatibiyah, namun nggak pernah menghafal Syatibiyah gitu. Ya coba, ini kan santri-santri kan ya. Pernah memegang belum matan Syatibiyah coba? Pernah pegang belum? Belum. Wah ya. Isinya berapa? 1173 bait. Hafalkan itu ya. Jadi jangan sampai mengaku sebagai santri torik Syatibiyah itu ya, namun tidak pernah memegang apa yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Hirzul Amali wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab'. Berisi berapa? 1173 bait saja ya. Pasti melewati Al-Imam Asy-Syatibi. Dari Imam Asy-Syatibi ini pasti kita melewati nama Al-Imam Ibnul Jazari yang beliau meninggal di tahun 833 Hijriah. Saya tanya lagi nih, ini santri pernah memegang belum? Karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Ada yang pernah megang Jazariyah? Isinya berapa Jazariyah? 107. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuhu busyra liman yutkinuha. Berapa jumlahnya? Abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Ada 107 bait. Yang insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan Sabtu depan. Kalau bisa ngafal baitnya gitu ya. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Jangan sampai belajar Quran tidak pernah menyentuh Jazariyah. Kan gitu ya. Pasti kita menyentuh namanya Al-Imam Ibnul Jazari. Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr mengatakan wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Manusia itu tidak akan sampai derajat kemuliaan illa bima yahfazuhu wa ya'rifu, kecuali dengan apa-apa yang mereka hafalkan dan dari apa-apa yang mereka faham. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani
wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Ada di antara manusia itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jazari sebagai ahlullahi. Siapa dia? Ahlul Quran wa khassatuh. Ada di antara keluarga Allah, di antara manusia yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Aku itu, kata Allah, itu punya keluarga itu. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Qur'ani wa khassatuh. Yaitu mereka adalah ahlul Quran yang Allah Ta'ala khususkan itu. Jadi kita dikhususkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim wa azwajihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Jadi kita itu nanti di akhirat itu luar biasa. Sampai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Allah nanti akan pakaikan kepada seseorang itu tajan min nur, mahkota dari cahaya. Yang mahkota itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala semelatkan, melainkan kepada sosok satu orang ini. Siapa itu, Pak? Ahlul Quran. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah, akan datang Al-Quran nanti kepada para pembacanya. Apa yang dikatakan Al-Quran kepada Allah? Ya Rabb hallihi, ya Allah, hiasilah mereka ya Allah, hiasilah mereka yang membaca ayat-ayatmu ya Allah, hiasilah mereka yang menghafalkan ayat-ayatmu ya Allah, hiasilah mereka ya Allah yang telah memahami ayat-ayatmu ya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fayulbasu tajal karomah, maka Allah berikan kepadanya itu tajal karomah, yaitu mahkota kehormatan. Kemudian datang lagi Al-Quran memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Rabb zidhu, ya Allah tambah lagi ya Allah. Tidak hanya engkau pakaikan dengan mahkota kemuliaan saja ya Allah, tambahkan kemuliaan kepadanya ya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Fayulbasu hullatal karomah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tambahkan, pakaikan kepada orang tersebut pakaian kemuliaan. Maka datang lagi Al-Quran kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb irdi anhu ya Rabb, ya Allah ridhoinya dia ya Allah. Fayurdha alaihi, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhoinya. Setelah Allah pakaikan mahkota kehormatan, setelah Allah pakaikan kepadanya pakaian kehormatan, setelah kemudian Allah Ta'ala ridhoi dia, maka kemudian diminta oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Kemudian apa? Iqra warqa, iqra warqa, iqra warqa. Kita nanti di akhirat itu, sebelum kita masuk di pintu surga itu, nanti ada malaikat-malaikat yang kemudian akan bertanya kepada kita, Pak. Pertanyaannya apa? Iqra. Apa iqra? Iqra bimana ihfad, hafalkanlah. Jadi ketika diminta oleh malaikat untuk baca itu, loh, ketika suruh baca, emang kita pegang mushaf kan enggak, Pak? Apa yang kita baca di hadapan para malaikat? Sesuatu yang kita hafalkan. Maka diminta oleh malaikat untuk membaca apa-apa yang telah kita hafalkan. Iqra, bacalah. Kemudian kita menikmati kenikmatan surga, kenikmatan luar biasa, kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa kita pikir dengan otak kita, saking nikmatnya surga itu. Karena saking nikmatnya surga, orang nggak mau naik ke atas lagi, maka dipaksa oleh Allah apa? Warqa, naiklah. Maka Nabi mengatakan iqra warqa, iqra warqa, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Maka tidak ada surga yang termulia melainkan surga itu diperuntukkan buat ahlul Quran. Bisa menikmati kenikmatan seluruh pintu-pintu surga itu, luar biasa itu. Maka ketika kita masuk ke dalam surga gitu ya,
Kita itu sebagai tamu atau kita itu sebagai tuan rumah coba? Siapa tuan rumahnya? Para malaikat. Seharusnya kalau kita di dunia ini ada tuan rumah dengan tamu, siapa yang harusnya salam? Tamu. Namun ketika di akhirat luar biasanya Allah Ta'ala tapi kemudian menurunkan ayat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian itu ke dalam surga dengan aman, salamun alaikum bima sabartum. Yang salam siapa Pak? Para malaikat Allah. Malaikat malah yang salam. Pada malaikat itu penghuni surga. Penghuni surga tuan rumah malah salam kepada para tamu-tamu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada kemuliaan yang luar biasa kepada tamu-tamu Allah itu. Yaitu siapa? Ahlul Quran. Sampai kemudian para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian yang telah sabar-sabar hidup di dunia. Luar biasa. Menikmati dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Allah Ta'ala berikan kepadanya mahkota kehormatan. Allah berikan kepadanya pakaian kehormatan yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan bukan hanya dia saja Pak. Sampai kemudian Allah berikan kemuliaan itu kepada siapa? Orang tuanya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Allah berikan kepadanya kemuliaan kepada siapa? Dua orang tuanya. Sampai kemudian kedua orang tuanya dipakaikan oleh Allah pakaian kehormatan, dipakaikan oleh Allah mahkota kehormatan. Maka mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab apa engkau ya Allah memberikan kemuliaan ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan bi akhdhi waladikumul Quran, karena sebab anakmu hafal Al-Quran. Maka pastikan di antara kita Bapak Ibu sekalian, ada di antara anak cucu kita, kalau nggak bisa kita, anak cucu kita, minimal satu di antara anak cucu kita itu ada yang hafid Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahwa inna kitaballahi awthaku syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddilah wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Namun yang menjadi diskusi kita pada hari ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini ada di ayat di surat apa ini? Surat apa? Para santri? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah itu jarang sekali mengulang-ulang satu redaksi ayat yang sama dalam satu surat. Allah itu jarang sekali mengulang-ulang satu redaksi ayat yang sama di dalam satu surat. Jarang sekali. Kalau dikatakan ada. Contohnya surat apa? Ar-Rahman. Berapa kali itu? 33 kali. Allah mengatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali. Ada lagi nanti di surat Al-Mursalat yang sering-sering terulang oleh Allah apa itu? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Namun ayat-ayat yang sama dalam satu redaksi yang sama itu tidak banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya apa yang sama itu? Dalam surat Al-Qamar ayat berapa? 17, 22, 32 ayat 40. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yuk, 1, 2, 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 1, 2, 3.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Yuk. Sekali lagi. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarna, kami kata Allah telah memudahkan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, lidzikri, untuk diingat. Salah satu di antara tafsir diingat adalah untuk dihafal. Fahal min muddakir, Allah tantang kita, adakah di antara kalian yang mau menghafalkannya? Taib. Walaqad artinya apa tadi? Dan sungguh-sungguh. Dalam ulumut tafsir gitu ya, kita kenal ada namanya huruf taukid. Kita kenal namanya huruf taukid. Huruf taukid itu untuk huruf apa? Huruf untuk menekankan, huruf untuk meyakinkan. Jadi kalau Bapak sedang ngobrol dengan orang gitu ya, sementara orang itu ragu, maka butuh takkid kan, butuh kalimat untuk meyakinkan. Salah satunya apa? Wallahi, demi Allah, kan gitu ya. Untuk apa sih? Untuk meyakinkan. Sungguh. Kalimat ini kan untuk apa sih? Untuk meyakinkan. Jadi ketika turun ayat, ada orang-orang yang dia itu ragu terhadap turunnya ayat itu, maka Allah berikan huruf taukid pasti. Jadi gurunya huruf taukid adalah untuk meyakinkan bahwasanya ayat itu benar. Huruf taukid apa saja? In, na, ada an, na, ada lam, ada qad. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat di dalam Al-Quran ada inna, ada anna, ada lam, ada qad, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang ketika ayat ini turun dia itu ragu. Kaidahnya dalam ulumul tafsir, kalau ada satu huruf taukid di dalam satu ayat, maka isyaratnya adalah sebagian kecil manusia ragu terhadap ayat itu. Contohnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal di ayat-ayat yang lain Allah tidak pakai inna kok. Allah pakai apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pakai inna atau tidak? Tidak. Menunjukkan apa? Ketika tidak ada huruf taukid, maka seluruh manusia yakin terhadap turunnya ayat tersebut. Tapi ketika Allah berbicara tentang sesuatu, Allah mengawali ayatnya dengan inna, maka isyaratnya apa? Sebagian kecil manusia ragu terhadap ayat itu. Contohnya Allah mengatakan apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti ketika Allah ingin sedang berbicara tentang sesuatu, kemudian Allah akhiri dengan innallaha ghafurur rahim, maka sebagian kecil manusia itu ragu terhadap ayat itu. Maka Allah berikan inna, fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwasanya Allah memang benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dalam satu ayat ada dua huruf taukid, isyaratnya apa? Mayoritas manusia ragu terhadap ayat itu. Jadi kalau ada dua huruf taukid di dalam satu ayat, isyaratnya apa? Mayoritas manusia itu ragu terhadap ayat itu. Coba, menghafal Quran mudah atau susah, Pak? Menghafal Quran mudah atau susah? Oh iya kan? Ini ada berapa jumlahnya ini? Ini ada 20-30 orang nih. Kalau dalam satu majelis ditanya diam itu isyaratnya apa? Ragu tuh. Ragu kok. Beda dengan wanita dilamar oleh bapak gitu ya. Dia diam, tandanya dia
Mau. Sukutuha idnuha kan gitu ya. Tapi kalau dalam suatu majelis Bapak ditanya gitu, kemudian Bapak diam, saya yakin ini ragu. Mau ngomong hafal Quran mudah, hafalannya masih juz 30 gitu. Mau ngomong susah kata Allah, mudah. 4 kali Allah katakan loh. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 Allah katakan Quran itu mudah untuk dihafal. Mau mengatakan susah Allah katakan mudah, mau katakan mudah masih juz 30. Surat Al-Infitor, Al-Insyiqaq masih muter-muter, Al-Kafirun aja muter-muter gitu ya. Jadi ketika dalam satu majelis ditanya Quran mudah dihafal atau tidak pada diam, isyaratnya apa? Ragu. Kalau manusia mayoritas ragu, Allah berikan 1 atau 2 huruf taukid? 2. Allah kasih 1 atau 2 Pak? 2. Lam sama qad. Wa la qad. Kan salah satu di antara huruf taukid ada lam, ada qad. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah jarang memakai dengan 2 huruf taukid. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Allah pakai berapa huruf taukid? 1 kan? Qad aflahal mu'minun. Contohnya, innallaha ghafurur rahim. Allah pakai berapa huruf taukid? 1. Allah itu jarang memakai dengan 2 huruf taukid. Tapi giliran make berkenaan dengan urusan hafalan Quran. Ngafal Quran mudah atau susah? Kalau mayoritas itu pada diam, isyaratnya apa? Ragu. Kalau sudah mayoritas ragu, maka Allah berikan 1 atau 2? 2 huruf taukid. Fungsinya untuk meyakinkan bahwasanya Quran mudah dihafal. Saking banyak yang ragu itu, Allah kasih berapa? Gak hanya 1, Allah kasih 2. Fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwasanya Quran itu mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, yassarna. Apa yassarna? Mudah. Mudah di dalam bahasa Arab itu ada 2. Pertama pakai istilah sahlun, 2 pakai istilah yusrun. Kalau ada 2 istilah yang artinya sama, maka pasti punya makna yang berbeda. Sahlun artinya mudah, yusrun artinya mudah. Loh, apa bedanya? Sahlun itu mudah yang relatif. Apa mudah yang relatif, Pak? Kalau ada suatu urusan saya kerjakan mudah, buat Bapak susah. Itu mudah yang relatif. Bawa mobil mudah atau susah, Pak? Bang bisa bawa motor diginian aja susah loh. Bawa mobil susah. Mengendarai mobil relatif. Bagi saya mudah, bagi Bapak sebagian kita susah. Itu namanya mudah yang relatif. Belajar bahasa Arab mudah atau susah? Relatif. Bahasa Arabnya iya, Pak. Bu, keren itu. Bahasa Arabnya tidak? Lah. Mohon maaf. Afwan. Terima kasih. Syukron. Wih, keren Bapak. Saking mudahnya itu, anak 5 tahun di Arab bisa ngomong Arab kan ya? Saking mudahnya bahasa Arab. Tapi buat kita mungkin susah ya. Mudah-mudah, sebagian kita mudah, tapi sebagian lain mengerjakan itu susah, maka itu namanya mudah yang relatif. Tapi kalau memakai istilah yusrun, itu mudah yang universal. Apa mudah yang universal? Mudah untuk semuanya. Kalau saya bisa mengerjakan sesuatu, buat Bapak juga mudah. Itu mudah yang universal. Tapi uniknya di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang mudah, Allah tidak pernah memakai istilah sahlun. Semua kemudahan, kesusahan itu Allah pakai istilah yusrun. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi ketika Allah berbicara tentang kemudahan untuk menghafal Al-Quran, Allah pakai istilah sahlun atau Allah pakai istilah yusrun? Yusrun. Walaqad yassarna. Jadi mudah menghafal Quran itu
universal atau mudah yang relatif? Mudah yang universal. Artinya Bapak Ibu, kalau saya bisa menghafalkan 30 juz, Bapak dan Ibu bisa nggak menghafalkan 30 juz? Bisa seharusnya. Kenapa kok sampai hari ini belum selesai 30 juz? Karena belum menjadikan Quran menjadi prioritas hidup. Ya kan? Bangun tidur apa yang dipegang Bapak? HP. Artinya ini kan Quran bukan menjadi prioritas gitu. Tapi kalau Quran sudah bisa menjadikan prioritas hidup, maka 30 juz itu akan selesai. Andai kan kita bisa menghafal satu hari satu ayat, maka akan selesai berapa tahun, Pak? Kalau kita istiqomah ini, menghafal satu hari satu ayat itu, kira-kira akan selesai berapa tahun? Gampang saja, cara ngitungnya, jumlah ayat dibagi jumlah hari dalam satu tahun. Jumlah ayat berapa? Bah, jangan sampai bertahun-tahun 6.666 loh. Berapa? 6.236. Ini jumlah ayat pada bacaan kita loh ya. Kan perhitungan ayat ini kan macam-macam. Ada perhitungan Kufah, perhitungan Basrah, perhitungan Mekkah, perhitungan Madinah. Ini beda ini. Bacaan kita ini bacaan Kufah, maka jumlah ayatnya 6.236 ayat. Jumlah hari dalam satu ayat dalam satu tahun 365 hari. 6.236 dibagi 365 sama dengan 17. Andaikan satu hari menghafalkan satu ayat, maka akan selesai 17 tahun. Semua di antara kita yang duduk di majelis ini semuanya sudah melewati angka 17. Kenapa belum selesai, Pak? Belum menjadikan Quran sebagai prioritas hidup. Belum menjadikan prioritas. Makanya mulai dari sekarang, Pak, ibda. Mulai hari ini menghafal satu hari satu ayat. Kan gampang sebenarnya, Pak. Qaf. Satu ayat itu. Hamim. Yasin. Itu satu ayat, Pak. Ar-Rahman. Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Jadi kalau kita mulai ibda mulai hari ini itu ngafal satu hari satu ayat, selesai berapa tahun, Pak? 17 tahun. Kita hari ini tahun 2024 ditambah 17 tahun. Jadi berapa? 2041. Wow. Andaikan kalau wajah-wajah semangatnya kayak gini nih, maka visi misi Indonesia emas tahun berapa, Pak? 2045. Oh, terwujud, Pak. Terwujud, Pak, itu. Kalau wajah-wajahnya punya semangat menghafalkan satu hari satu ayat, 2041 kita khataman di Darul Razak, Pak. Kalau istiqomah satu hari satu ayat. Tapi kalau belum menjadikan Quran sebagai prioritas hidup, ya mau tahun berapapun sampai 2045 yang dicanangkan oleh presiden kita Indonesia emas 2045 nggak akan terwujud, Pak. Maka mulai hari ini menghafalkan satu hari satu ayat. Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Insya Allah bisa, Pak ya. Ya, 2041 catat DKM nih. Wah, gitu ya. Kita khataman Quran 30 juz di sini. Ya, itu. Tahun berapa? 2041. Semoga Allah Ta'ala mudahkan biidznillah Ta'ala. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Maka kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, ayo tafadhal masykur. Insyaallah, syukran jazakallah khair Ustaz. Insyaallah sangat termotivasi. Insyaallah sebelum 2041 mudah-mudahan Ustaz. Baik, silakan Bapak atau para santri untuk bertanya ke Ustaz. Dimulai dengan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya berkaitan dengan sanad tadi, bagaimana kalau kita belajar Al-Quran tapi tidak pakai sanad? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua mengenai ahlullah tadi. Apa itu? Ahlullah yang
menjadi keluarga Allah tadi. Terus Itu apakah hanya dengan menghafal Quran atau harus sampai mengamalkan dan lain-lain kayak gitu, Ustaz? ya. Ya, terima kasih. Yang pertama sanad. Yang perlu difahami, bedakan antara sanad dengan ijazah. Gitu Pak ya. Bedakan antara ijazah dengan ijazah sanad. Ijazah sanad dengan sanad. Sanad itu ketersambungan riwayat. Sanad itu ketersambungan riwayat atau ketersambungan ilmu. Kalau Bapak belajar Quran tanpa guru, berarti Bapak belajar tanpa sanad. Bapak tahu bacaan Nabi dari siapa? Nggak akan tahu, kecuali melalui sanad. Karena Nabi itu punya murid. Siapa muridnya Nabi? Para sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Sampai tersambung ke bawahnya sampai kepada kita. Namun kalau Bapak itu belajar Quran melalui guru, pasti bersanad, Pak. Kan gurunya Bapak kan belajar kepada guru atasnya. Guru atasnya belajar kepada guru atasnya lagi, yang nanti sampai tersambung kepada Nabi. Semua kita asalkan belajar dengan guru, pasti sanadnya tersambung. Tapi terkait dengan ijazah, tidak semua kita berijazah. Seperti halnya kalau Bapak sekolah, tidak semua anak-anak kita lulus dengan ijazah. Gitu. Nah, tidak semua dari kita punya ijazah sanad. Makanya kalau Bapak dan Ibu ingin ngajar Quran, harus bersanad atau tidak? Harus. Ingat, sanad itu kaitannya adalah ketersambungan riwayat, ketersambungan ilmu. Asalkan memang kita belajar dengan guru, pasti bersanad. Tapi kalau kita itu ngajar tanpa ijazah, boleh atau tidak? Boleh. Namun buat para santri tidak afdol kalau sampai ngajar nggak punya ijazah. Ijazah itu apa? Adalah syahadah atau kesaksian seorang guru dan mengizinkan kepada muridnya untuk mengajarkan ke muridnya kembali. Itu namanya ijazah. Kira-kira nih, murid-murid ini bersanad atau tidak? Bersanad. Ngaji sama siapa? Sama Ustadz siapa? Sama Ustadz yang di sini kan? Ustadz yang di sini kan punya guru kan? Anda sekalian di sini ini belajarnya bersanad. Tapi berijazah atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung gurunya. Kalau ditanya, saya punya ijazah sanad? Punya. Saya mempunyai ijazah 10 qiraat yang sampai tersambung kepada Nabi. Gitu ya. Contohnya tadi bacaan kita ini, bacaan siapa? Imam Hafs. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim. Imam Asim belajar kepada Al-Imam Abu Abdirrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada 5 sahabat. 5 sahabat ini belajar kepada Nabi. Nah, ini jalur bacaan kita. Akan tahu seperti ini ketika kita punya ijazah. Ijazah. Itu Pak ya. Jadi lagi-lagi bedakan antara sanad dengan ijazah sanad. Saya simpulkan, selagi kita belajar dengan guru pasti bersanad. Tapi kalau kita belajarnya otodidak, seperti Bapak beli di Shopee buku warna merah, belajar Quran otodidak, nah itu Bapak nggak punya sanad. Karena sanad kita itu bukan kepada buku, sanad kita kepada guru, bukan kepada buku. Sebanyak apapun Bapak membaca buku tanpa seorang guru, Bapak tidak bersanad. Tapi kalau berijazah, tidak semua kita berijazah, karena ijazah itu adalah izin suatu guru kepada seorang murid yang kemudian nanti diizinkan untuk mengajarkan kembali. Itu namanya ijazah sanad. Kemudian yang kedua, ahlul Quran. Ahlul Quran itu terbagi menjadi 3, Pak. Silahkan nanti lihat di surat Fatir. Saya lupa ini. Ini ayat berapa? Di sebelah kiri atas tuh. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba Allah. Faminhum zalimun li nafsih. Mereka disebut ahlul Quran tapi zalimun li nafsih. Apa zalimun li nafsih? Menzalimi diri sendiri. Ini ahlul Quran tapi menzalimi diri sendiri. Maksudnya gini, fungsinya gayung tuh Pak.
mandi. Fungsinya gelas untuk minum. Oke ya. Disebut zalim itu apa sih? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingat, gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ini santri-santri itu. Saya santri udah berapa tahun saya itu ya. Gak ada gelas, mau bikin kopi bareng-bareng, gimana caranya? Pakai gayung, sendoknya pakai sikat gigi, Pak. Ini kalau nggak pernah ngerasain bukan santri itu. Ini gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Andai kan santri-santri ini minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas, kan gitu ya. Zalim atau enggak? Zalim ini. Maksudnya apa? Zalimun li nafsi. Ada alul Quran, zalimun li nafsi. Maksudnya apa? Mereka-mereka yang bisa menghafalkan ayat namun salah menempatkan ayat. Jelas Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Tapi ada santri mengatakan semua agama pasti benar. Zalim atau enggak? Zalim ini, menempatkan ayat tidak sesuai tempatnya. Kita yakin kok qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Kok bisa mengatakan seorang ahlul Quran mengatakan semua agama sama? Oh, gimana ini? Inilah dikatakan zalimun li nafsi. Yang kedua, kata Allah, wa minhum muqtasid. Apa muqtasid? Pertengahan. Maksudnya pertengahannya apa nih? Ini paket hemat gitu. Maksudnya apa? Mereka itu bisa hafal Quran hanya untuk dirinya sendiri. Ini santri bisa ngapal Quran, tapi kalau disuruh ngimami pada nggak bisa ini. Nah, ini muqtasid ini. Ini baru level muqtasid. Kenapa? Bisa menghafal untuk diri sendiri namun tidak bisa diamalkan. Bisa menghafal untuk diri sendiri tapi kalau suruh jadi imam nggak bisa. Ini muqtasid nih. Yang kita harapkan adalah yang ketiga. Apa itu? Sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairati biidznillah. Pastikan ahlul Quran itu jadi pioner kebaikan. Pastikan ahlul Quran itu menjadi pioner kebaikan. Kalau sampai ahlul Quran tidak menjadikan dirinya baik, maka apa bedanya santri ahlul Quran dengan beo, Pak? Coba apa bedanya santri dengan beo? Beo bisa ngapal Quran? Bisa. Coba Bapak ketemu beo, talaki saja. Bismillah. Bisa niruin, Pak? Sebanyak apapun beo ngafal Quran, tidak menjadikan beo itu baik. Tandanya apa, Pak? Berak di mana-mana tuh? Iya. Tapi kalau sampai ahlul Quran tidak bisa menjadikan dirinya menjadi diri yang baik, apa bedanya dengan beo? Maka pastikan dengan bacaan kita ahlul Quran itu menjadi baik. Dengan hafalan ahlul Quran itu menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dengan pemahaman Al-Quran itu bisa menjadikan ahlul Quran itu bisa menjadi baik. Minimal sabiqum bil khairat, bisa menjadi pioner kebaikan. Apakah Al-Quran itu hanya orang-orang yang hafal? Enggak. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran semuanya masuk dalam ahlul Quran. Baik orang yang baca atau orang yang hafal atau orang yang memahami, semuanya adalah ahlul Quran. Hanya levelnya yang berbeda, Pak. Antara orang yang baca dengan orang yang hafal, derajatnya sama atau beda? Ya beda, Pak. Perjuangannya, effortnya aja beda loh. Ibarat Bapak kalau punya guru pengen setoran hafalan dengan setoran bacaan, persiapannya sama atau beda? Beda. Maka 2 tahun ini saya tidak menerima yang setoran dengan saya hanya setoran bacaan. Yang saya terima hanyalah yang hafalan. Kenapa? Kalau setoran bacaan bangun tidur saja itu langsung bisa ketemu guru. Apalagi setoran dengan saya mayoritas online dari Taiwan, Swiss, Amerika, setoran gitu ya. Itu nggak pakai wudhu saja bangun tidur langsung ketemu dengan saya bisa. Kalau itu setoran bacaan. Coba kalau setoran hafalan, Pak. 1 minggu sebelumnya itu sudah apa? Sudah bermalam-malam berdarah-darah gitu ya. Gitu ya. Jadi perjuangan untuk mendapatkannya saja sudah berbeda. Maka di hadapan Allah, ya itu hak prerogatif Allah.
tapi levelnya pasti berbeda antara yang baca dengan orang-orang yang mereka menghafalkan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. apakah isi-isi dari Al-Quran yang terkandung dalam 30 juz itu apa saja yang ingin dibawakan oleh Al-Quran, dan bagaimana menurut antum dengan metode, kan sekarang banyak cara metode membaca Al-Quran, Ustaz. Ya, terus Gimana itu, Ustaz? nah, pertanyaan pertama itu nyambung ke tadi Bapak tadi tuh yang menyebut 6 ini. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu tidak sampai 6666. Di semua bacaan itu maksudnya ada bacaan Kufah, Basrah, semuanya sepakat bacaan Quran itu 6.200-an. Sepakat berapa? 6.200. Tinggal an-nya ini berapa? Bacaan kita 6.236. Bacaan Basrah 6.204. Gitu ya. Namun kemudian kenapa kok muncul ada jumlah ayat 6.666? Gitu. Siapa yang pertama kali nulis kalau tidak salah ini? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, asal Banten. Maksudnya apa 6.666 ini? 6.000 ayat di dalam Al-Quran isinya apa? 600 Al-Quran isinya apa? 60 Al-Quran isinya apa? 6 ini isinya apa? Isinya apa? Berisi tentang muamalat, berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah. Itu isi-isi Al-Quran itu. Maka nanti kalau dijumlahkan isinya berapa? 6.666. Saya lupa rinciannya. 6.000 ayat berisi apa? Saya lupa ini. 600 ayat berisi apa? 60 ayat berisi apa? Pembagiannya seperti ini. Intinya berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, berisi tentang muamalah, berisi tentang kisah. Sekitar itu. Jadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya? Metode itu banyak sekali. Metode banyak sekali. Apalagi metode lokal. Ada metode umi. Di sini pakai umi kan? Ya, metode umi, metode iqra, tartila, tilawati, qiraati, banyak itu. Tapi lagi-lagi dalam suatu kaidah mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Materi secakap apapun, kalau tidak di-packing dengan satu metode, maka tidak akan maksimal sampai kepada mustamid. Jadi secakap apapun metodenya, ini kan materi tentang Quran, kalau tidak disampaikan dengan metode yang baik, maka tidak tersampaikan dengan baik pula. Maka pastikan kalau pengen cari metode yang sistematik, antara jilid satu dengan jilid berikutnya punya ketersambungan, punya keterkaitan. Kan sistematis tuh. Termasuk umi ini kan. Kenapa kok pakai umi? Karena secara materi antara jilid satu dengan jilid berikutnya ini punya ketersambungan, sistematis dia. Gitu ya. Namun apa? Wal muallimu ahammu minat tariqah. Namun sosok seorang muallim lebih penting daripada metodenya. Metode secakap apapun, Anda ini pakai umi itu ya, gak akan maksimal kalau gak pernah sertifikasi, kan gitu toh. Ini jangan sampai ngajar umi gak sertifikasi ya, gak tahu metodologinya nanti. Gitu ya. Kenapa? Sosok seorang guru yang menguasai metode lebih penting daripada metode tersebut. Waruhul muallim ahammu minal muallim. Rohnya seorang guru lebih penting daripada guru tersebut. Guru ini disebut sebagai guru ngaji, sebagai ahlul Quran, tapi setiap sepertiga malam terakhir masih bobok. Kalau sudah ahlul Quran, maka berlakulah ayat Allah. Apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini santri-santri sepertiga malam terakhir masih tidur nih. Ini bukan ahlul Quran ini.
Ahlul Quran itu berlaku ayat Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jangan sering tidur. Ini kalau sering tidur setahun 2 tahun nggak kelar 30 juz itu. Saya yakin kok setahun 2 tahun nggak akan kelar 30 juz. Kalau sepertiga malam terakhir masih bubuk saja. Gitu ya. Santri itu maksimal 2 tahun selesai. Ini kalau sampai 2 tahun ini, mohon maaf DKM itu. Kalau nggak kelar nih, ada sesuatu pada dirinya pasti. Nah, rata-rata santri maksimal 2 tahun selesai. Tahun pertama biasanya 10 juz selesai, tahun kedua 20 juz selesai. Artinya 30 juz akan selesai di tahun kedua biasanya. Kan gitu ya. Jadi sebagus apapun metode, kalau tidak dibawakan oleh guru yang bagus maka tidak akan maksimal. Sebagus apapun guru, tapi kalau ruhnya tidak ada, maka nggak akan maksimal. Makanya kalau kita sering rapat guru, ada permasalahan anak ini beling, anak ini itu kan. Maka tunjuk kita dulu. Bisa jadi kita lupa untuk mendoakan mereka. Lupa mendoakan mereka di sepertiga malam terakhir. Lupa mendoakan mereka di setiap sujud kita. Lupa mendoakan mereka di setiap sholat kita. Makanya apa? Ilmunya hanya sekedar transfer saja, adabnya tidak ada perubahan. Gitu ya. Maka berlakulah tadi kaidah apa? At-tariqatu ahammu minal maddah wal muallimu ahammu minat tariqah wa ruhul muallim ahammu minal muallim. Gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi nanya? Santri jumlahnya ada berapa santri? Ada 8. Yang paling tinggi juz berapa? Selesai ya. Juz berapa itu? Kam tahfad? Berapa? 26. Wow, tinggal 4 juz ini. Ya, tinggal 4 juz 1 bulan selesai insyaallah. Gitu. Ada lagi mau nanya? Ya. Ustadz, mungkin menyambung tadi Pak Fuad mengenai ahlul Quran tadi Ustadz. Kalau dalam satu dan lain hal qadarullah umpamanya tidak ada keluarga yang hafal Quran gitu, atau mungkin diri sendiri belum sampai ke sana, itu mungkin ada cara lain yang barangkali dengan mengelola sebuah rumah tahfiz gitu Ustadz gitu, atau mengurusi para ahlul Quran begitu Ustadz, atau jadi donaturnya gitu. Itu hal-hal tersebut seperti apa Ustadz gitu. Itu pertanyaannya Ustadz. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-wasailu laha hukmul masail. Jadi wasilah untuk menuju sesuatu, maka hukumnya juga sesuatu tersebut. Nanti silakan lihat di kaidah usul fikih ya. Kalau ini para santri belajar usul fikih akan menemukan kaidah ini. Al-wasailu laha hukmul masail. Wasilah untuk menuju sesuatu, maka hukumnya adalah sesuatu tersebut. Menjaga Al-Quran dengan hafalan kita itu hukumnya wajib, hukumnya fardun. Tapi fardun apa? Fardu kifayah. Kalau sebagian kita sudah hafal Quran, maka sebagian lain sudah gugurlah kewajiban. Tapi kalau satu kampung kota wisata ini nggak ada yang hafal Quran, ini dosa semuanya ini. Gitu ya, gitu ya. Nah, hukumnya artinya hukumnya wajib. Ketika mereka yang hafal Quran terbengkalai karena urusan sesuatu sehingga mereka nggak jadi ngafal Quran, ini para hafid nggak lancar hafalannya, nggak selesai 30 juz gara-gara memang bulanannya kurang, akhirnya dia jualan mulu gitu ya, akhirnya nggak selesai 30 juz gitu ya. Maka menyokong dana agar mereka bisa konsentrasi belajar, maka hukumnya wajib pula. Maka jawabannya apa? Yang menyokong insya Allah pahalanya seperti halnya yang mereka lakukan. Terkait nanti pahalanya seperti halnya, itu hak prerogatif Allah. Sama atau beda? Ya pasti berbeda, gitu ya. Namun al-wasailu laha hukmul masail, gitu ya. Jadi dengan menyokong dana agar mereka bisa hafid Quran, harapannya apa? Semoga kita yang tidak hafal Quran
pahalanya sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Itu harapannya. Apakah nanti seperti itu? Wallahu a'lam. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau dengan kaidah ini al-wasailu laha hukmul masail, insyaallah sama. Gitu ya. Tapi jangan sampai cuman hanya ngasih bulanan, nggak ngapal-ngapal, padahal punya waktu. Padahal kita punya waktu, tapi nggak selesai hafalan 30 juz. Tapi nggak selesai juz 30. Berarti ada sesuatu pada keimanan kita, itu bisa jadi. Oh, bisa jadi Allah ingin menjauhkan Quran dari kita. Karena Quran itu suci. Tidak ingin Quran yang suci itu dipegang oleh orang-orang yang tidak suci. Takutnya Allah tidak berikan kepada kita amanah hafalan Quran, bacaan yang baik, gara-gara apa? Memang Allah ingin kita itu dijauhkan dengan Quran. Maka sering-sering istighfar. Kalau sampai satu hari tidak membaca Quran, istighfar. Satu hari tidak nambah satu ayat, istighfar. Gitu. Takutnya itu. Nah, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh. Wah, ini para santri harus ngafal Tuhfah Jazariyah ini ya. Nah, lagi-lagi pesan saya kepada para santri, kalau sudah jadi santri, aib tidak ngafal Tuhfah, tidak ngafal Jazariyah. Aib itu. Lulus dari Darul Razak nggak hafal Tuhfah Jazariyah, aib itu. Tuhfah ditulis oleh Imam siapa? Sulaiman Al-Jamzuri, isinya 61 bait. Jazariyah isinya ada 107 plus 2 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Ini lulus dari sini nggak hafal Tuhfah Jazariyah, aib bagi seorang santri. Gitu ya. Bapak nanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, alhamdulillah saya juga qadarullah karena kebetulan sekarang bertugas di Jakarta di usia yang masuk 46 ini, baru masuk kuliah S1 nih Ustaz. Oh, Di usul Al-Quran Darul Hikmah. Darul Hikmah ya. Salah satu motivasi saya adalah sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu tadi udah dijelasin. Panjang lebar tadi saya menjelaskan, saya awali dengan tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? Ayo para santri, Imam siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari siapa? Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Imam Syu'bah. Imam Syu'bah mendapatkan hadis itu dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad mendapatkan hadis itu dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapatkan hadis itu dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan hadis itu dari Utsman bin Affan, mendapatkan hadis itu dari Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Muqaddimah saya hadisnya itu. Penjelasannya dari awal sampai akhir. Darul Hikmah ya? Darul Hikmah. Ya, saya angkatan awal-awal. Masya Allah. Namanya bukan STTH, Sekolah Tinggi Teologi. Saya angkatan awal. Gitu ya. Jadi jawabannya yang tadi saya jelaskan, nanti bisa melihat rekaman yang ada di depan saya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Santri dengan ustadznya sama-sama mulia. Qari dengan mukri dua-duanya mulia. Gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang mulia, tapi kalau sudah ahlul Quran menjadi khairukum, sebaik-baik orang-orang yang paling mulia. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu ya, karena sudah 6:30, jazakumullah khairan. Ketemu insyaallah di pertemuan di hari Sabtu insyaallah. Kita di hari Sabtu akan membahas terkait dengan makharijul huruf dan sifat. Kenapa kok makharijul huruf dan sifat? Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan, "Idz wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Kita kalau ingin belajar Al-Qur'an, maka yang perlu dipelajari adalah 3 materi. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sifat asliyah huruf. Yang ketiga, sifat 'aridhah huruf. Setebal apa bukunya? Setebal ini.
Jadi buku makhraj dan sifat isinya segini. Ini berisi berapa halaman ya? 472 halaman. Gitu ya. Ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesia, saya terjemahkan kan gitu ya. Ini harus selesai dalam 10 pertemuan. 10 pertemuan loh ya. Setebel ini harus selesai 10 pertemuan. Maka ucapkanlah bismillah, semoga selesai. Selesai atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sudah saya kirim ke Pak Bakti dan Pak siapa? Pak Maksum ya, terkait dengan kurikulumnya gitu ya. Artinya tidak semua pembahasan makhraj dan sifat semuanya dibahas di majelis ini. Karena setebel ini nih. Gitu ya. Namun lagi-lagi inti-inti dari pembahasan makhraj dan sifat insya Allah akan kita bahas gitu ya. Bagi santri tolong hafalkan Jazariyah. Tolong hafalkan Jazariyah. Minimal dari 17 bab di Jazariyah. Bab kedua dan bab yang ketiga dihafal. Bab apa itu? Babu makharijil huruf, babu sifatil huruf. Mana nadhumnya? Sudah saya terjemahkan. Nah, ini bukunya ya. Namanya Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Berisi 109 bait. Karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Insyaallah kita bahas nanti di hari Sabtu sampai menjelang bulan Ramadan biidznillah taala. Tapi itu terima kasih, jazakumullah khairan. Nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.